untuk pantun ya. Apa namanya? Bilang cakep. Cakep. Belum. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Tak lupa menunaikan sholat. Cakep. Izinkan saya memulai dengan salam. Cakep. Jawab jodohnya dekat. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat untuk melalui hari-hari yang lelah ini. Semangat, pantang menyerah, karena sejatinya orang yang gampang menyerah itu gak ada gunanya. Baik, terima kasih atas Ibu dosen Siti Fitrianti sebagai pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan kelompok kami dari kelompok 4 dengan judul menyusun teks akademik laporan penelitian. Baik, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan materi-materi yang akan mereka sampaikan. Saya tidak tahu siapa. Saya sama Syakira. Saya Mustika. Dari yang boleh kamera. Saya Dewi Puspita. Baik, langsung saja untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik dari teks akademik laporan penelitian yang akan disampaikan oleh saudari Salsa. Kepada Salsa saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk memaparkan pengertian dari penelitian dan laporan penelitian. Sebelum ke definisi yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan definisi penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Creswell, yaitu dia memaparkan bahwa definisi penelitian adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita teliti. Yang kedua ada menurut Booth, Colin, and Williams. Mereka mengatakan bahwa penelitian adalah mengumpulkan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada pengertian dari laporan penelitian. Jadi, laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu yang biasanya digunakan sebagai syarat penyelesaian studi akhir jenjang perguruan tinggi. Yang kedua ada karakteristik laporan penelitian. Yang pertama ada terarah pada eksplorasi, yang artinya terarah pada penyelidikan mendalam yang dimana penelitian tersebut bisa menyelesaikan masalah bidang tertentu. Yang kedua ada ditulis atas dasar hasil pengamatan atau observasi yang relevan, yang artinya penelitian tersebut tidak ngarang, jadi harus sesuai data di lapangan. Yang ketiga ada mendemonstrasikan kemampuan ilmiah penulisnya, yang dimana itu tuh menjelaskan seberapa baik seseorang penulis memahami dan menguasai suatu topik penelitian tersebut. Terima kasih yang saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Salsa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Bulan dan saudara Dean. Kepada saudari Bulan dan Dean saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya saya untuk menjelaskan mengenai tujuan laporan penelitian. Di sini sudah ada 4 poin mengenai tujuan laporan penelitian. Yang pertama adalah sebagai kegiatan pendidikan, yang kedua sebagai kegiatan penelitian, yang ketiga sebagai kegiatan pemikiran, dan yang terakhir sebagai kegiatan penulisan. Oke, di sini bahas dulu poin yang pertama, yaitu sebagai kegiatan pendidikan. Nah, jadi di laporan penelitian ini kita dapat menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki selama masa kita belajar. Nah, di laporan penelitian ini sebagai momen itu bahwa kita bisa menunjukkan kita tuh mampu
menggabungkan konsep-konsep yang telah kita pelajari. Contohnya misal mahasiswa geografi itu tuh udah belajar mengenai topografi, geologi, dan iklim. Nah, diharapkan kita tuh dapat bisa menggabungkan ketiga aspek itu untuk melakukan penelitian, maksudnya melakukan analisis terhadap suatu fenomena. Kemudian yang kedua, sebagai kegiatan penelitian. Laporan penelitian ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menerapkan prosedur penelitian dan mempraktikkannya dalam pengembangan geologi. Contohnya misal kita pengen tahu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi curah hujan di daerah tertentu. Nah, langkah yang pertama kita ambil adalah untuk mencari masalahnya. Misalnya kita melihat ada perubahan curah hujan yang aneh selama beberapa tahun terakhir dan ingin tahu apakah itu karena perubahan iklim. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita cari data-datanya atau mengumpulkan data-data tersebut. Setelah kita ada data-data tersebut, lalu data-data tersebut dianalisis. Kemudian setelah dianalisis baru kita dapat menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga sebagai kegiatan pemikiran. Nah, jadi di laporan penelitian itu menunjukkan kemampuan berpikir ilmiah, kreativitas, dan kecerdasan seseorang. Contohnya, misal mahasiswa meneliti penyebab banjir di kota Jakarta, misal. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa banjir terjadi karena banyaknya pembangunan yang mengurangi daerah resapan. Nah, itu sebagai apa ya, berpikir ilmiahnya dia. Kemudian dia tuh mengumpulkan solusi, misalnya bikin lebih banyak ruang hijau atau pemrosakan. Nah, itu tuh sebagai bentuk kreativitasnya dia. Kemudian dia tunjukkan analisis data hujan dan pembangunan kota, lalu dia tuh dapat menyimpulkan bahwa perubahan tata kota dapat memicu banjir. Nah, itu tuh sebagai bentuk kecerdasannya dia. Nah, dari laporan ini dia menunjukkan bahwa dia bisa berpikir logis, memiliki ide kreatif, dan dapat menguasai masalah dengan baik. Kemudian yang terakhir ada sebagai kegiatan penulisan. Nah, setelah menunjukkan hasil pemikiran-pemikiran itu, lalu dituangkan di tulisan. Nah, tulisan ini harus tersusun secara sistematis, logis, dan terpadu, dan juga harus dengan bahasa yang jelas, ringkas, tepat, dan benar. Jadi menggunakan katanya itu tidak bertele-tele, mudah dimengerti. Seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk Baik, yang selanjutnya adalah manfaat laporan penelitian. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi. Nah, manfaat dari penulisan laporan penelitian adalah untuk menyampaikan informasi yang terpapar seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Nah, informasi yang disampaikan tentunya diharapkan berguna bagi masyarakat. Dan yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi tertulis untuk menyampaikan sesuatu maksud pada pihak yang disarankan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan penelitian merupakan komunikasi tertulis di mana ide peneliti disampaikan oleh penulis lewat media tulis. Kegunaannya itu untuk mempermudah komunikasi sehingga mengurangi pertemuan tatap muka. Nah, media tulis yang dipilih sudah bisa mewakili apa yang kita sampaikan oleh penulis, apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang terakhir ada dokumen. Nah, dokumen yang memberikan itu berupa maklumat laporan ide kepada pembaca tentang suatu hal. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Bulan dan saudara Dea yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya untuk materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Yusmi. Kepada saudari Yusmi saya persilakan. Jadi sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan tentang syarat-syarat laporan penelitian. Di sini ada yang pertama yaitu bentuk. Laporan penelitian yang disusun harus mampu menunjukkan pemenuhan atas bentuk keharmoniumnya yang berlaku di suatu perguruan tinggi. Maksudnya, setiap
Tiap perguruan tinggi kan memiliki format gaya penulisan ataupun cara pengutipan dan persyaratan teknik lainnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis atau mahasiswa harus mampu memenuhi atau mengikuti standar yang sudah ditetapkan agar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu susunan. Artinya laporan penelitian harus mampu mencakup unsur-unsur yang diperlukan dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan. Maksudnya, penulisan harus fokus pada informasi yang pentingnya saja, sesuai topik yang akan dibahas. Semua unsur yang mengandung argumen, pembahasan, atau tujuan penulisan harus disertakan. Ini bertujuan agar penulis menjadi jelas, terstruktur, dan langsung pada pokok masalahnya tanpa ada informasi yang membingungkan pembaca. Yang ketiga, bahasa, yaitu laporan penelitian harus disusun menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, metodologi keilmuan, yaitu laporan penelitian harus mampu menunjukkan segi-segi penerapan metodologi keilmuan. Maksudnya, si penulis diharapkan bisa memahami dan memperlihatkan cara menggunakan metode ilmiah dengan baik dalam sebuah penelitian. Jadi si penulis harus bisa menjalankan tahap mulai dari perumusan, mengumpulkan data sampai menganalisis, menyimpulkan hasil. Jadi si penulis harus ngerti dan bisa menerapkan secara jelas dan terstruktur biar hasil penulisan sahih dan bisa dipertanggungjawabkan karena pembukaan. Pembuktian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Yusmi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka dan Dewi. Kepada Saudari Rizka dan Dewi, saya persilakan. Yang pertama itu ada judul pernyataan dan maksud penelitian. Judul laporan penelitian itu dirumuskan ke dalam satu kalimat yang ringkas dan komunikatif. Nah, judul itu mencerminkan hubungan antar variabel yang dimana hubungan itu tidak selalu mempunyai makna korelasional, kasual, atau determinan. Nah, judul juga harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Walaupun judul sudah dibuat sejak proposal penelitian, tetapi pada akhirnya judul juga dapat berubah kapan saja sesuai dengan pertimbangan tertentu. Secara format, halaman judul itu pada dasarnya memuat beberapa komponen. Yang pertama itu ada judul laporan, yang kedua ada pernyataan tulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk tugas mata kuliah, yang ketiga ada logo universitas yang asli, yang keempat ada nama lengkap penulis peserta nomor mahasiswa, dan yang kelima itu ada identitas prodi, fakultas, universitas, dan peserta penulisan. Terkait komponen judul, biasanya itu ada dua catatan pentingnya yang disimpulkan mengenai perumusan judul. Yang pertama itu ada judul yang baik. Nah, judul yang baik itu adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, mencerminkan secara awal isi tulisannya, yang dikemas secara singkat dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Judul juga sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. Nah, yang kedua itu konstruksi judul disusun sesuai dengan sifat dan isi dari skripsi, tesis, atau disertasi yang dibuat. Nah, pada dasarnya penulis dapat memilih apakah judul yang dikemas itu dalam bentuk naskah dominan, kalimat lengkap, tanda tanya, konstruksi judul utama dan subjudul. Namun demikian, penulisan judul itu pada kajian lintas ilmu pendidikan masih secara dominan menggunakan frasa dominan. Yang kedua itu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu isinya
dengan nama dan tanda tangan nama jelas peneliti serta nama dan tanda tangan pihak yang bersangkutan dengan penelitian itu. Yang ketiga itu ada abstrak. Abstrak itu menjadi bagian yang paling penting karena dilihat dari awal pembacaan, disinilah informasi penting terkait tulisan itu dibuat dapat ditemukan. Penulisan abstrak juga sesungguhnya dilakukan setelah tahapan penelitian itu diselesaikan. Jadi oleh sebab itu abstrak menjadi ringkasan dari keseluruhan isi penelitian yang isinya itu merupakan uraian singkat dan lengkap yang dimulai dengan judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoritis yang digunakan, hasil temuan dan rekomendasi. Nah, abstrak ini cukup dalam satu halaman saja ya. Jadi secara singkat abstrak juga bisa hanya terdiri atas tujuan penelitian, prosedur penelitian dan hasil penelitian. Nah, jumlah bahasa di abstrak juga ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi yang mengantarkan para pembaca laporan penelitian pada permasalahan yang diteliti. Nah, biasanya di dalam ini juga dapat pula diungkapkan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan karya tulisannya. Yang kelima itu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini merupakan penyajian sistematika isi yang dimana isinya itu secara lebih rinci dari laporan penelitian. Daftar isi ini berfungsi sebagai mempermudah pembaca untuk mencari judul dan subjudul yang ingin dibacanya. Oleh sebab itu, judul dan subjudul ini harus ditulis dalam daftar isi dan langsung ditunjukkan nomor halamannya. Yang keenam itu ada daftar tabel. Fungsi daftar tabel juga hampir sama kayak daftar isi. Jadi penyedia tabel secara bersifat yang dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada di dalam laporan penelitian. Jadi setiap nomor urut tabel itu ada daftar tabel diberi nomor halaman yang menunjukkan pada halaman mana tabel itu terletak. Yang ketujuh itu ada daftar gambar. Daftar gambar ini berfungsi untuk menyajikan gambar secara berurutan. Jadi setiap judul gambar itu disertai dengan nomor halaman tempat gambar itu terletak. Yang kedelapan itu ada daftar lampiran. Daftar lampiran mempunyai fungsi yang sama seperti daftar-daftar yang sebelumnya, itu untuk menyajikan lampiran secara berurutan. Jadi daftar lampiran ini disajikan dalam nomor lampiran, nama lampiran, dan nomor halaman tempat lampiran tersebut terletak dalam laporan penelitian yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian dari saya dan Baik, yang kedua itu ada bab 1 tentang pendahuluan. Bab 1 tentang pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan penelitian. Penelitian ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan penggunaan penelitian. Uraian dari berbagai subbab tersebut pada dasarnya sama dengan konsep subbab yang sama pada proposal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Namun demikian, berikut dijelaskan kembali isi dari subbab yang terdapat dalam bab 1 sebagaimana dikemukakan oleh tim 1 PPKI UPI tahun 2014, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan penulis harus dapat memberikan latar belakang mengenai laporan atau itu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kemudian yang selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Bagian ini memaparkan memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Bagian ini memaparkan sesungguhnya akan tercermin dari perumusan masalah yang disampaikan pada sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat mengidentifikasi dengan jelas antara tujuan umum dan khusus dari penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Kemudian ada manfaat penelitian.
membedakan, praktik, dan segi isu serta aksi sosial. Kemudian yang ke-10 ada bab 2 landasan teoretis, berisi tentang hasil penelaahan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Penelaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengontraskan, meletakkan, menyatakan posisi peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Prinsip landasan teoritis ada 3. Yang pertama itu konsep, teori, dalil, hukum, model, rumusan, serta urutnya bidang yang dikaji. Kemudian yang selanjutnya itu ada penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan kemudian. Kemudian yang terakhir itu posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti harus menjelaskan posisi disertai dengan alasan yang logis. Kemudian ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu digarisbawahi terkait bagaimana teori dikaji pada skripsi, tesis, dan disertasi. Talprisi dan Starfield tim PPKI UPI tahun 2014 mengemukakan beberapa ciri yang membedakan tingkat dan sifat kajian pustaka untuk penulisan laporan penelitian sederhana, tesis, dan disertasi yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama itu pemaparan kajian pustaka dalam laporan penelitian sederhana lebih bersifat deskripsi. Yang kemudian kedua itu pemaparan kajian pustaka dalam tesis bersifat analisis dan sumatif. Kemudian yang ketiga itu pemaparan kajian pustaka dalam disertasi lebih mengedepankan sintetis teori secara analitis. Hal ini yang berkaitan berkenaan pula dengan penulisan kajian pustaka, khususnya untuk tesis dan disertasi adalah penulisan hendaknya memperhatikan persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh Brian tim PPKI di tahun 2014, yaitu yang pertama penulis sudah mengetahui teori, kemudian selanjutnya penulis sudah mampu mengkaji penelitian. Nomor 3 itu penulis sudah mengetahui rujukan atau penelitian, dan yang terakhir itu ada mengenal nama-nama ahli. Kemudian yang ke-11 itu ketiga prosedur penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan sehingga langkah analisis dapat dijalankan. Kemudian berikut ada sampaian kecenderungan alur, pemaparan metode penelitian untuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif terutama untuk survei dan eksperimen yang diadaptasi oleh Creswell tahun 2018. Yang pertama itu desain penelitian, kemudian selanjutnya partisipan, kemudian yang ketiga populasi dan sampel, selanjutnya ada penelitian instrumen penelitian, dan yang kelima itu prosedur penelitian, dan yang terakhir itu ada analisis data. Sementara itu, untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif cenderung alur pemaparan metode penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi sebagaimana diadaptasi dari Creswell tahun 2012 relatif lebih cair dan sederhana dengan berisikan unsur-unsur yaitu 1. Desain penelitian, kemudian yang kedua partisipan dan tempat penelitian, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir itu ada isu etik. Kemudian yang ke-12 ada hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi sorotan objektif peneliti terhadap hasil penelitinya. Kalau kurangnya dapat dikembalikan pada persiapan, asumsi, hipotesis, metode penelitian, tolak ukur penafsiran data, dan komponen lain yang terlibat di dalam penelitian yang bersangkutan. Kemudian penelitian data dalam pemaparan temuan dan pembahasan terutama penelitian kuantitatif menurut American Psychological Association
pernyataan hasil penelitian. Yang ketiga, hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan. Yang keempat itu referensi terhadap penelitian sebelumnya. Yang kelima itu penjelasan mengenai hasil penelitian yang tidak diharapkan. Selanjutnya memberikan contoh. Kemudian ada dedukasi atau pernyataan. Dan yang terakhir itu ada dukungan dari penelitian sebelumnya. 13 ada bab 5 tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini dikajikan pemaknaan penelitian secara terpadu semua hasil penelitian yang telah diperoleh karena sudah terjadi proses pemaknaan. Isi simpulan akan berbeda dengan rangkuman. Implikasi dan saran yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian yang ke-14 ada daftar pustaka. Ini memuat semua sumber tertulis baik itu di buku, artikel, jurnal dan dokumen resmi atau sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dari uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber-sumber yang tidak pernah digunakan dalam penulisan tulisan ilmiah tersebut atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian yang terakhir ada lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu variasinya. Setiap laporan atau lampiran diberi nomor urut sesuai dengan urutan penggunaannya. Selain diberi nomor urut, lampiran juga diberi judul lampiran. Nomor urut lampiran akan memudahkan membaca untuk mengaitkannya dengan bab terkait. Apabila nomor urut lampiran tersebut terdiri atas dua angka, Hindu dan Arab dengan diselingi satu tanda penghubung dengan angka depan menyatakan nomor urut bab yang bersangkutan dan angka belakang menyatakan nomor urut lampiran. Misalnya itu lampiran 1-2, itu artinya itu lampiran 2 bab 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Rizka dan Dewi yang telah menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau pertanyaan. Baik, untuk para teman-teman yang ingin menanyakan perihal materi yang saya sampaikan, silakan untuk ajukan tangan. Silakan untuk Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aini dengan NPM 242170111006. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai metodologi keilmuan dalam laporan penelitian. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai penulis mengevaluasi kualitas metodologi yang kita gunakan dalam sebuah penelitian? Bagaimana cara kita sebagai penulis mengevaluasi kualitas metodologi yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fitri yang telah bertanya. Silakan dua orang lagi. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Belinda Rizal dengan NPM 2421701108. Izin bertanya, tujuan dari laporan penelitian tadi kan salah satunya sebagai kegiatan pemikiran ya. Gimana sih kalian menyebarkan hasil pemikiran kalian itu? Dan apakah ada suatu kolektif atau syarat saat ini mempublikasikannya agar menjadi informasi bagi masyarakat? Gimana kalian ya mempublikasikan?
pemikiran atau penelitian kalian agar menjadi informatif bagi orang-orang? Dan apakah harus ada syarat yang baik untuk hal tersebut? Baik, terima kasih untuk para peserta yang telah bertanya. Silakan satu orang lagi yang ingin bertanya. Ayo, satu orang lagi. Silakan, Amul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibacakan materi-materi untuk laporan penelitian. Nah, sekarang bolehkah saya minta salah satu contohnya dari laporan penelitian? Baik, untuk terima kasih untuk Amul yang telah bertanya. Nanti pertanyaan kita tampung dulu. Kami akan berdiskusi dulu bentar ya. Baik, kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang yang telah bertanya lah. Untuk silakan untuk Salsa yang akan menjawab pertanyaan dari Amul. Saya persilakan. Baik, di sini aku menanyakan terkait contoh dari laporan penelitian. Contoh laporan penelitian bisa dilihat ya dari halaman 118. Di sana ada pembacaan laporan penelitian. Di sana ada contoh-contohnya. Gitu. Abud? Yang kaitannya sama geografi. Doang, kita mau pertanyaan anakmu. Terima kasih. Dah, kita. Siap, kamu tidak? Sudah, kamu sudah. Kurang puas Sinan. Baik, dulu ya. Apanya yang kurang puas? Kurang puas apanya? Laporan penelitiannya tema geografi katanya. Pengen tema geografi. Bentar ya. Baik, di sini saya mewakilkan teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan dari Fitri. Tadi bagaimana cara mengevaluasi bagaimana cara kita sebagai penulis mengevaluasi kualitas metodologi yang kita gunakan dalam sebuah suatu penelitian. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah validitas. Pastikan bahwa metode yang dipilih dapat menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Evaluasi konsisten hasil yang diperoleh dari metode yang digunakan. Metode harus memberikan hasil yang serupa jika diterapkan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada objektivitas. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Kemudian yang keempat ada kesesuaian metode. Tinjau apakah metode yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian yang terakhir ada keterbukaan dan replikasi. Pastikan bahwa metodologi dijelaskan secara rinci sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain yang merupakan indikator penting dari kualitas ilmiah. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Belinda. Gimana kalian mempublikasikan hasil dari laporan agar menjadi informasi? Apakah ada seleksi untuk hal tersebut? Tentu saja ada. Ada beberapa cara untuk mempublikasikan hasil laporan agar menjadi informasi yang lebih luas. Pilihan metode publikasi akan bergantung pada tujuan. Beberapa cara untuk mempublikasikan hasil laporan. Yang pertama itu ada jurnalisme, yang kedua itu ada konferensi ilmiah, yang
ketiga itu ada website atau blog, kemudian yang keempat itu adalah media sosial, dan yang kelima itu adalah laporan berkala, dan yang keenam itu ada media massa. Apakah ada seleksi? Tentu saja ada ya. Yang pertama itu ada nasionalitas, yang kedua itu kualitas metodologi, yang ketiga signifikasi, dan yang terakhir itu ada kelengkapan. Kemudian ada tambahan yaitu sasaran audiens, yang kedua itu ada bahasa yang mudah dipahami, dan yang ketiga itu ada visualisasi data, dan yang terakhir itu ada memasukkan publikasi. Tadi menanyakan contoh laporan penelitian yang berkaitan dengan kegeografian. Contohnya bisa dari judul ya, menganalisis dampak dari erupsi Gunung Gelembung. Nah di sini tuh penulis bisa memberikan informasi mengenai dampak-dampak yang terjadi pada erupsi Gunung Gelembung seperti dampak sosial, ekonomi dan lain-lain. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu laporan penelitian adalah karya ilmiah resmi yang disusun untuk memaparkan hasil penelitian mengenai permasalahan tertentu. Penelitian itu sendiri adalah proses sistematis yang melibatkan langkah-langkah seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap topik atau isu tertentu dan harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan analisis untuk memperoleh hasil yang valid dan bermanfaat. Laporan ini bukan sekedar pengumpulan data, melainkan analisis yang cermat dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan utama laporan penelitian adalah untuk menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa, mendemonstrasikan prinsip baru, dan memberikan kontribusi nyata pada kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, laporan penelitian juga berfungsi sebagai sarana untuk mempraktikkan prosedur penelitian, menampilkan kemampuan berpikir ilmiah, serta menyajikan ide-ide dalam bentuk tulisan yang sistematis dan jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang tadi telah bertanya. Untuk yang terakhir, penutupan. Terima kasih kepada Ibu Siti Fitrianti sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, kepada para teman-teman yang telah menyampaikan materinya, dan kepada para audiens yang telah berkenan dan hadir mendengarkan materi kami. Saya kira untuk presentasi kami saya cukupkan. Untuk terakhir saya ada pantun sebagai presentasi kami. Ayo ting ting, kis ting, thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.